Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menerangkan bagaimana caranya konfigurasi Agenti di Debian 10. Oke, langsung saja saya terangkan. Di sini sudah saya sediakan Debian 10 versi 2 Agenti. Maksudnya ini cloningan dari yang ini. Oke, terus pertama pastikan komputer kalian atau laptop kalian itu sudah terhubung dengan internet. Saya cek dulu ya tempat saya apakah terhubung dengan internet dengan cara mengecek ping ke Google. Oke, di sini tempat saya sudah terhubung dengan internet. Anda bisa ngaping dengan Google. Terus selanjutnya adalah kita klik setting, kemudian pilih network, kemudian di sini kan ada dua adapter. Nah, yang kita pakai adalah adapter 1 dan 2. Yang satu itu bridge-nya ini ke WiFi, terus yang dua ini host only, yang ke VirtualBox. Oke, untuk sementara kita nonaktifkan dulu adapter 2-nya. Baru nanti kalau sudah terinstall agentinya kita pakai adapter yang kedua. Oke, di sini saya ulangi ya. Mohon maaf. Saya ulangi ya. Di sini kita cuma memakai satu adapter dulu, yaitu adapter 1 dengan pakai bridge. Kemudian saya oke. Kemudian saya jalankan Debian-nya. Masuk. Kemudian login. Masuk ke rootnya. Kemudian kita cek dulu apakah Debian saya itu terhubung dengan internet dengan cara ping google.com. Oke, dia berhasil ya. Dia berhasil terhubung dengan internet. Terus saya hentikan pingnya dengan cara Ctrl C. Oke, untuk langkah yang pertama, langkah pertama adalah kita pakai repo. Repo itu source-nya, source Debian dari Kartolo. Dengan cara kita masuk ke reponya itu, ketikkan nano /etc, terus apt source leads dan enter. Nah, di sini tuh ada pagar ya. Pagar itu maksudnya itu dia tidak akan menjalankan yang di setelah pagar. Contoh misal ini di bawahnya. Di bawahnya ini ada dev cd-rom. Ini kalau saya ketikkan apt update, dia akan update dari reponya ini, dari cd-rom ini atau alamat webnya ini. Security Debian ini. Nah, kemudian kita nonaktifkan biar tidak jalan ketika kita apt update dengan cara ketikkan pagar di depan. Seperti ini. Kemudian kita tuliskan repositorinya dari Kartolo. Oke, sudah. Kemudian saya simpan, ketikkan Ctrl X, kemudian Y untuk yes, kemudian enter. Pastikan tulisannya sama ya yang ada di intinya source listnya. Ketika sudah dimasukkan repositorinya yang baru, kemudian kita
ketikkan apt update. Apt update. Jadi perintah ini dia akan ngupdate Debian sesuai dari repositorinya. Saya ulangi, perintah apt update dia akan ngupdate sesuai repositorinya yang kalian ketikkan di source list. Jadi kita pakai repositorinya Kartolo. Ini repositorinya orang Indo. Oke, kemudian saya enter. Nah, kita tunggu sampai selesai. Ini tergantung dari itu ya, kecepatan internet kalian. Oke, kalau sudah ada perintah seperti ini berarti dia sudah selesai update Debian-nya. Setelah selesai update Debian, kita install update-nya. Ini kan baru download, kemudian kita install dengan cara perintah apt install cool min dan enter. Sudah selesai. Lanjut lagi, kita download Agenti. Ketikkan perintah seperti ini, cool Oke, ada yang salah. Kemungkinan ada perintah yang typo. Kita cek lagi. Oke, ternyata di bagian kolom terakhir ini pakai spasi. Min S spasi min. Oke, kita tunggu lagi ya. Ini totalnya 7 menit. Ya, tergantung dari koneksi kalian. Jadi kalau misalkan nanti di tengah jalan download seperti ini dia error, nah itu bisa diulangin lagi perintah sebelumnya. Yang bagian call https raw github user content.com agenti master. Nah, bisa diulangin perintah yang tadi. Nanti dia akan otomatis melanjutkan downloadnya. Ini berlaku untuk semua proses. Jadi untuk semua proses ketika ada satu proses di tengah jalan itu error, ya ulangin lagi tadi prosesnya. Nanti dia akan melanjutkan. Oke. Agenti will be listening at http port 8000. Login with your root password or another OS user. Oke, ini sudah selesai nginstal Agenti ya. Kemudian bisa kita cek langsung apakah Agentinya itu sudah terinstall apa belum dengan cara mengetikkan sistem ctl kemudian status Agenti. Oke, berarti kalau sudah seperti ini dia sudah terinstall. Kemudian kita tinggal menjalankan Agentinya itu di web browser. Nah, baru kali ini kita pindah IP-nya dulu. Oke, kita matikan dulu Debian-nya. Power off. Kemudian pada networknya ini host only adapter.
Oke, kemudian oke. Kemudian saya masuk ke adapter saya yang VirtualBox. Cek adapter. Nah, yang ini saya cek IP-nya. IP-nya adalah 5610. Ingat ya, 5610. Ini di IP saya di Windows. Berarti nanti di Debian bisa 562. Saya ulangi, nanti yang di Debian bisa pakai IP 192.168.56.23 atau seterusnya, kecuali 10. Oke. Kemudian kita setting IP di Debian-nya. Pastikan adapter 2-nya yang ini sudah dicentang, terus pakai host only. Terus ini VirtualBox host only. Kemudian oke. Kemudian jalankan. Oke, masuk ke Debian. Masuk ke su-nya. Kemudian setting IP-nya nano slash apa ya? Oh iya, slash etc network interface dan enter. Nah, di sini belum saya ketikkan ya. Ketikkan seperti ini. Auto env0s8, kemudian ifis env0s8 init static, kemudian address 92.168.56.13. Kemudian ini gateway-nya 92.168.561. Kalau sudah ini kita simpan, Ctrl X kemudian Z, kemudian kita restart networknya dengan ketikan dengan cara ketikan slash etc ini.d network restart. Sudah berhasil di restart. Kemudian cek IP-nya apakah sudah terganti. IP A. Dia sudah terganti, bisa dilihat 192.168.56.13. Kemudian kita buka browsernya 192.168.56.13, portnya 8000. Kemudian enter. Jika bisa tampil seperti ini, artinya Agenti sudah berhasil diinstal. Kalau tidak bisa tampil seperti ini ketika diketikkan IP, kemungkinan belum diinstal web server atau salah pada pengalamatan IP di interface. Sekian pada video tutorial instalasi Agenti. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.